Ambil aku, sudah mulai menghitam aku di sini loh, kata Pinang ini. Jadi kita ambillah dulu. Masih ingat kalian perjuangan kami membersihkan lahan ini mulai dari harangan ataupun hutan seperti itu kan. Sekarang sudah siap ditanami. 2 hari atau 3 hari ke depan kami sudah menanam di sini. Nanti akan aku videokan juga ya untuk kalian. Jadi kalau pinang di atas itu sudah matang gitu kan, jatuh sendiri. Tapi kalau yang lain bagi yang bisa memanjat gitu, kalau udah mulai menguning itu langsung aja dipanen, dipanjat ataupun dihaut gitu. 3 hari yang lalu sudah saya kumpulkan. Jadi sekarang sudah waktunya kita kumpulkan lagi. Nanti kelamaan di bawah jadi membusuk pula kan. Lagian kalau udah basah kayak gini udah agak dia licin kalau dikupas. Jadi harus kita jemur dulu nanti. Lagian kalau kita rajin menjemur gitu kan setiap hari, dia jadinya nanti murah dikupas, jadi lengkang kayak gitu kan. Kalau dia tuh pun dia udah lengkang sendiri. Jadi kalau pinang ini baru jatuh sebenarnya dia warna orange gitu, cerah warnanya. Cuman karena ini udah beberapa hari di bawah nggak kita kutip, langsung kayak gini lah warnanya, mulai menghitam mencoklat. Wih, lagi asik mengutip ini jumpa halto taunya kalian halto. Inilah kalau dibelah inilah menjadi kolang-kaling itu Kebetulan pohon pinang ini berdampingan dengan pohon tuak atau aren. Jadi ini kolang-kaling ini kan buahnya gitu dijadikan kolang-kaling. Di tempatku banyak juga yang mengerjakan ini. Maksud saya mengolah halto ini menjadi kolang-kaling. Kembali kita ke buah pinang ini. Jadi ini nanti kita kupas, setelah dikupas baru dibelah 2 gitu kan, baru dijual. Kalau di tempatku 12.000 1 kilo. Kalau di tempat kalian berapa Jadi kemarin-kemarin itu kami sibuk itu kan untuk tanam-menanam. Jadi lupa lah masalah pinang ini. Jadi sekarang lah waktunya kita kumpulkan. Jadi sebenarnya ini bisa kita bawa ke kampung kan sambil ngobrol-ngobrol nanti. Daripada di ladang kita mengupas ini 1 harian habis waktu kan, bisa kerja yang lain. Kalau di kampung gitu kan siap-siap makan malam. Bukan siap makan malam maksud saya, masak malam-malam mengupas pinang kan gitu kan, setiap hari Minggu ataupun pas enggak ke ladang gitu kan. Boleh lah ini selang-seling kerja kita selagi di kampung. Jadi karena pinangnya ini enggak terlalu banyak, jadi enggak pernah kami bawa ke kampung. Gitu aja siap-siap makan siang di gubuk kan sambil mengupas ini gitu besoknya. Ujung-ujungnya siap dikupas. Jadi dibawa ke kampung itu kalau udah siap dikupas jadi tinggal menjual aja. Enggak terasa ternyata lumayan banyaknya pinangku ini. Dari tadi kan ku pandang kan sedikitnya ini pikirku. Telah dikumpulkan rupanya lumayan banyaknya ini. Cukuplah beli garam 1 bungkus atau gula 1 kilo ya kan. Sampai ada yang berjamur kulitnya ini tapi tenang aja kalau di dalam itu masih aman dan masih mantap. Jadi aku mengutip ini selalu dikawal sama anakku kan. Aku nggak mau sendiri takutnya aku sama entah apa gitu. Pokoknya aku nggak bisa sendiri, harus ada kawanku ngobrol. Jadi sebenarnya ini ribut kalinya dia di video ini. Ini lagi ini ma itu nggak nampak mama itu katanya. Cuman aku gantilah suaranya kan biar nggak terlalu bising. Akhirnya selesai juga kami kutip ternyata emberku ini kebesaran tapi nggak apa-apa lah. Inilah anak gadisku selalu setia menemaniku kemanapun aku pergi. Keburu salak ini dimakan tupai, langsung aja lah kita panen. Karena akhir-akhir ini banyak kali tupai. Terus kan kalau udah masak kali gitu kan sisa-sisa tupai lah kita ambil, tinggal sedikit lah. Jadi kali ini sudah mulai manis ini pikirku, langsung aja lah kita panen. Aku cek dulu kan manis atau tidak. Rupanya memang manis tebel lagi. Langsung aja lah aku ambil pikirku. Saking senangnya aku jadi ku cium lah kan, rupanya harum kali, kayak harum-harum nenas kayak gitu. Mantap lah ini pikirku, pasti manis lah. Rupanya memang manis. Tidak berpikir panjang langsung aja lah aku ambil semua. Nanti lah aku makan ini di sana. Karena anak-anakku sudah nunggu di gubuk ataupun dekat kuburan opungnya itu. Kalau makan salak ini tiap hari pun tidak ada bosan-bosannya. Sudah ada kurang lebih 1 bulan aku sembunyikan, aku tutupi pakai daunnya seperti itu. Karena ini pas di pinggir jalan biar nggak kelihatan sama orang. Memang yang 1 pokok ini buahnya nggak terlalu banyak 1 tandan, paling ada gitu 15 buah, tapi manis tebel dia. Jadi sudah aku petik semuanya menggunakan pisau tadi, langsung aja lah aku kumpulkan di tempat penampungannya. Memegang ini pun ekstra hati-hati lah. Pokoknya tercucuk duri itu udah hal biasa sama aku kalau lagi mengambil salak. Yang pasti kita makan salak. Jadi sudah selesai aku ambil, langsung aja lah aku makan biar santai di sini memakannya. Anak-anakku di sampingku tapi nggak kena kamera mereka. Oke lah kita makan dulu ya guys. Kita hilangkan dulu durinya di kulitnya itu dengan menggunakan, kalau bahasa Malungun namanya itu dikurusuk-kurusukkan biar lepas durinya. Jadi pas mengupas nanti nggak tercucuk tangan kita. Karena kalau duri salak ini halus pun dia tetapnya sakit kalau masuk ke kulit tangan kita kan. Jadi anak-anakku dan keponakanku duduk mereka di gubuk, sementara aku inilah di dekat kuburan opungku ini aku memakannya biar santai sambil memandang-mandang ke arah jalan. Karena berteduh di sini sudah hal biasa kami rasa, karena kan ini sudah kami anggap ini walaupun di kuburan seperti itu namanya juga kalau di ladang ini kuburan keluarga. Jadi kita anggap ini tempat berteduh juga kalau lagi di ladang. Kita tidak ada merasa takut gitu, justru kita merasa ada yang menemani kita. Namanya juga keluarga kan, termasuk bapak saya juga di sini. Nggak terasa sudah habis salah ini ku makan udah tinggal sedikit langsung aja lah aku lanjut bekerja ya. Besoklah kita lanjut lagi marnonang. Oke, tunggu tempatnya ini jangan ku bawa tong. Soalnya ini punya bapak tong aku ini. Nanti kecarian pula dia mau tempatnya coklat dibikin dia kan. Ku tinggalkan tong ini ke sini baru pergi kami ke gubuk kami.
Jangan kau makan buah coklat itu, nanti kumat asam lambungmu, kata mamaku. Ku jawab lah, nggak ada asam lambungku, mak. Menurutku segala buah itu yang bisa dimakan, yang pasti baik untuk kesehatan. Apalagi seperti ini, alami baru dipetikkan. Yang pasti jangan kita makan secara berlebihan. Prinsip kita yang muda ini beda dengan prinsip orang tua yang dulu gitu kan. Jadi walaupun ada sakit asam lambung, asam urat, ya nggak apa-apa dimakan aja, tapi jangan berlebihan. Jadi kita memetik coklat ini, yang kuning-kuning aja kita ambil. Terus yang hitam-hitam itu kan, yang udah kelamaan itu nggak dipanen. Jadi udah mulai-mulai hitam, dia membusuk. Walaupun membusuk tetap aja kita ambil, karena ini kan yang kita butuhkan bijinya. Walaupun dia busuk gitu kulitnya, bijinya itu tetap keras. Nanti kita kupas ini semua terus lalu dikeringkan. Setelah kering nantinya barulah kita bisa jual. Jadi kalau posisi di atasku buah coklatnya itu, aku ngambilnya tutup mata karena banyak kali semut-semut yang hitam itu, guys. Jadi kalau tinggi-tinggi buahnya itu kita nggak bisa langsung kayak gini berdiri aja pakai pisau, harus memanjat ataupun pakai sabit yang bertangkaikan bambu itu. Jadi kalau pakai sabit yang bertangkaikan bambu itu tidak usah memanjat pun, dari bawah pun bisa karena kan tangkainya itu panjang bisa sampai ke atas. Jadi di video ini saya hanya memanen yang di bawah saja yang bisa kita ambil dengan pisau. Semut yang hitam ini ada terus di setiap buah coklat itu. Memang sih nggak menggigit, cuman kan merasa geli aja kalau ada di tangan kita. Semut hitam itu kan biasanya mengkerumun yang manis-manis. Ini memang coklatnya manis sekali. Nanti saya coba di video yang terakhir. Sebenarnya kan mengangkat ember yang berisi coklat ini udah merasa kecapeannya aku. Karena berat kali. Cuman kan mau kuantar ke gubuk jauh kali. Ya udah kita tunggu aja lah penuh dulu ember paragonku ini. Hari ini kan cuaca hujan terus. Mulai tadi pagi sampai siang. Makanya ini baru berangkat ke ladang. Nyampe di ladang langsung panen coklat lah kita. Jadi kami pergi tadi ke ladang sudah selesai makan siang di kampung. Jadi nggak usah bawa bekal lagi. Ember penampungan ini kan sudah mau penuh. Tapi masih ada aku tengok di ujung sana yang kuning. Langsung aja lah aku ambil, tanggung kali pikirku. Wih berat kali woi. Tapi nggak mungkin lamar gojek dari sini ke gubuk kan. Jadi waktu memanen tadi kan ku tengok ada sor kali aku satu buah kan. Kayaknya enak kali, manis sekali ini pikirku. Nanti ku coba nyen ku makan pikirku lah. Jadi setelah ku tuang langsung ku ambil yang ku pikirkan tadi. Langsung aja lah ku kupas pikirku. Ya udah mantap memang guys. Manis sekali pokoknya lah. Rasanya terulang kembali masa anak-anakku dulu kan makan buah coklat seperti ini tiap hari. Tunggu dulu, bijinya nggak boleh ditelan ya. Enak kali lah jengkol muda ini menjadi lalapan pikirku lah. Sebelum panen jengkol muda, pinang ini dulu kita selamatkan atong. Jengkol aja terus di pikiran Mak Tania ini, kerja dulu. Itu pinang itu udah menumpuk itu di pohonnya, bisa lah itu dikumpulkan biar bisa dikupas nanti. Sambil aku temani dulu anakku sama keponakanku ini bermain. Katanya orang ini mengumpulkan bijinya karet atau bijinya rambung. Untuk apa kalian ini ku bilang kan? Untuk mainan kami ini kata orang inilah. Ya udahlah, sambil hiburan orang ini pikirku. Biar ada nanti tenaga aku untuk memanen pinang itu kan. Ya udah kuisilah dulu perut ini dengan lepet ini. Karena kami udah makan siang tadi dari kampung. Jadi cuma bawa snack ini sama air putih. Ku bawa tadi 5 biji sama anakku lah dua-dua orang itu, sama aku satu aja. Tapi orang itu makannya di gubuk, kalau aku di bawah pohon rambung inilah biar makin nikmat. Jadi langsung aja aku OTW ke bawah pohon pinangnya kan. Rupanya memang banyak udah berserakan berjatuhan itu pinangnya. Langsung kukumpulkan lah. Jadi biar mudah nanti kita mengupas pinangnya itu nggak lengket-lengket gitu kan. Harus kita jemur dulu biar lengkang dia. Jadi ngupasnya nanti cepat selesai. Nemu bunganya durian ini harumnya seperti bunga melati lah. Lanjut kita mengumpulkan pinangnya. Jadi pinangnya ini kita tunggu aja jatuh sendiri dia tanpa kita panjat gitu kan. Jadi setiap hari kita harus mengutip lah di bawah. Jadi kita kumpulkan sampai habis nanti yang di atas itu. Jadi tunggu habis dulu di atas baru kita kupas ini biar sekalian kan dipanen yang satu ini. Jadi sama yang warna coklat itu pun harus kita ambil karena itu belum busuk, itu masih keras, masih bisa nanti dikupas, tetap aja isinya itu utuh. Jadi langsung aja kita ke pohon jengkolnya. Ini jengkolnya banyak buahnya sampai yang di bawah-bawah pun berbuah. Jadi nggak usah kita memanjat. Aku asik memetik jengkol sementara anakku dan ponakanku itu asik bermain. Jadi peminat jengkol muda itu di rumah kami cuma aku. Jadi aku ngambilnya secukupnya aja, cukup 7 buah atau 1 tangkai pikirku kan. Langsung aja lah aku petikkan. Memang semuanya peminat jengkol di rumah kami, tapi jengkol tua kalau sudah direndang seperti itu barulah semua pada suka. Jadi langsung aja kita satukan dengan pinang yang sudah dipanen barusan. Nanti kan kalau di gubuk itu bisa dipisahkan. Karena kayak si anakku memetik jengkol tadi, rupanya anakku sama keponakanku dirimbas-rimbas lah hatong. Apa yang teh dipukul-pukul pakai kayu kan buahnya itu. Jadi berjatuhan lah. Aduh sayang kali. Padahal aku yang memetik tadi pun kupilih-pilihnya yang udah berisi, dia yang udah montok gitu kan. Jadi ini sudah sampai di gubuk, kita pisahkan dulu pinang sama jengkol ini biar langsung kita pulang.